Oke teman Ulin, jumpa lagi di channel Ujo Ulin ya. Kali ini saya akan mencoba main ke situs Batu Kuda ya. Kalau dulu itu ke puncak Manglayang via Batu Kuda. Nah, untuk di konten kali ini saya cuma ingin ngopi-ngopi di situs Batu Kudanya gitu teman Ulin ya. Katanya sih apa ya, nggak jauh juga sih. Karena emang saya belum pernah juga ya. Sering naik ke Gunung Manglayang via Batu Kuda, tapi ke Batu Kudanya belum pernah. Jadi saya ingin nyoba ngopi di Batu Kuda yang katanya tuh nggak terlalu jauh sih, katanya gitu. Tapi kita lihat aja. Ini juga saya tadi berjalan dari base camp di bawah ke sini tuh. Ini udah lumayan jauh juga ya, udah sekitar 10 menit saya berjalan tadi dari base camp ke sini. Dan saya juga nggak pakai sepatu ya, cuman pakai sandal doang. Karena emang tadi niatnya cuma mau ngopi-ngopi doang, dan emang katanya juga nggak terlalu jauh juga dan nggak terlalu terjal juga jalannya gitu teman Ulin ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk pembukaannya. Tapi sebelum lanjut menonton, saya tetap mengingatkan kepada teman Ulin sekalian untuk tetap mendukung channel Ujo Ulin dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke banyak orang biar channel Ujo Ulin semakin berkembang. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya ketika ada update video baru, ada pemberitahuan ke teman Ulin sekalian. Oke, dilanjut teman Ulin. Oke teman Ulin, kita masih dalam perjalanan menuju situs Batu Kuda. Pasti agak lama ya, karena emang di perjalanan kali ini, atau di trip kali ini, atau di main kali ini, saya cuma sendiri ya, nggak bersama kameramen gitu. Karena emang kameramen yang biasa masih ada keperluan, dan kameramen cadangan masih bekerja. Jadi akhirnya saya berangkat sendiri. Oke, dilanjut teman Ulin. Oke teman Ulin, akhirnya kita nyampe di situs Batu Kuda ya. Kurang lebih hanya 29 menit dari base camp ke atas. Itu pun sambil ngambil video ya. Kalau kita nggak bawa kameramen, kita bolak-balik juga, jadi sedikit menguras tenaga dan agak sedikit menguras waktu juga. Nah, mungkin itu situs Batu Kudanya bisa dilihat. Nah, ini teman Ulin ya, batu yang dinamakan situs Batu Kuda. Batunya besar. Ini juga ada kayak saung ya. Dan ini situs Batu Kudanya. Oke. Ini tapak pinggirnya ya. Memang sekilas sih kayak yang sini kayak kepalanya ya. Dan ini badannya ke bawah. Emang mirip juga sih, mirip kuda ya. Makanya disebut situs Batu Kuda. Tapi ada juga keterangan di bawah sih, bahwa legenda atau cerita tentang batu ini. Dan ini tampak depannya ya teman Ulin. Tampak di depan.
Oke teman Ulin, eh alhamdulillah ya. Tadi kita udah berjalan dari bawah ke atas itu sekitar 29 menit ya, karena emang kita balik ngambil video. Terus di sini saya sendiri, tapi kesananya emang kebun, jadi ada petani, jadi emang nggak terlalu sendiri banget. Tapi untuk pengunjung ke situs ini saya sendiri, di sini nggak ada orang lagi. Alhamdulillah kita udah buat kopi ya teman Ulin. Kita ngopi dulu teman Ulin. Oke teman Ulin. Tadi saya sempat baca ya di Basecamp itu ada plang besar gitu, dan sempat baca juga tentang legenda situs Batu Kuda ini sendiri gitu. Itu adalah kuda yang pernah ditunggangi sama Prabu Layang Kusuma yang untuk mengantar permaisurinya. Tadi saya lupa lagi sih. Siapa ya, nantilah difotoin lagi di bawah ya teman-teman untuk namanya. Cuman legendanya itu si Prabu Layang Kusuma itu nganterin permaisurinya ke sini naik kuda ini, kudanya terperosok dan akhirnya ditinggal, dan jadilah batu si kuda yang ditunggangi sama Prabu Layang tersebut. Makanya disebut Batu Kuda gitu, yang berada di Gunung Manglayang. Tapi entahlah, itu hanya sekadar tadi saya baca selintas juga, terus agak lupa juga gitu ya. Maaf kalau misalkan salah gitu. Dan legenda pastinya juga pun saya tidak tahu, cerita aslinya pun saya tidak tahu. Tapi yang dibaca sama saya itu seperti itu. Oke, tadinya tuh saya mau mau ngedaki ke gunung gitu, ke Gunung Kerenceng. Cuman emang batal karena emang di minggu-minggu ini banyak kesibukan juga, itu karena emang saya jadi anggota KPPS juga, jadi waktunya tuh emang susah juga ya. Ini juga udah agak lama ya saya nggak bikin video gitu. Terakhir itu ke Gunung Pangrandidan sama istri saya. Ya begitulah teman Ulin ya, karena emang kesibukan di KPPS jadi agak sedikit nggak rajin bikin video gitu. Begitu teman Ulin ya. Tapi buat teman Ulin, meskipun saya jarang upload gitu ya, untuk jangan bosan untuk tetap menonton video saya ya. Ya mudah-mudahan nanti ada video barunya lagi tentang pendakian atau trip ke Gunung Manang. Oke, itu mungkin apalagi ya. Oh iya, di bulan ini kan bulan Februari ya. Ini saya bikin video ini tanggal 1, tepat di tanggal 1 bulan Februari. Dan di tanggal 14 kita mau mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Terus ada DPR, ada DPD, ada DPR RI, ada DPR kabupaten, ada 5 kalau nggak salah ya, presiden dan caleg gitu. Nah, saya kan terjun di KPPS emang udah lama juga sih, dari dulu juga sering ikutan di KPPS. Dan di KPPS tahun ini pun saya ikutan, jadi lumayan agak sibuk juga gitu. Nah, himbauan saja ini mah, kalau saya kan anggota KPPS jadi nggak pernah ikut kampanye atau apa gitu ya. Nah ini mah himbauan buat semua teman Ulin gitu. Meskipun kita berbeda pilihan, baik itu dari presiden atau caleg, kita tetap bersatu, kita tetap bersama. Jangan pernah ada perselisihan antara pendukung ini dan pendukung itu. Karena ya kalau bagi saya permusuhan itu tidak ada artinya ketika kita beda pilihan tetap permusuhan gitu. Karena ketika siapapun yang menjadi presidennya itulah presiden kita gitu. Kita nggak mungkin membenci presiden kita ataupun ya seperti apalah gitu. Ya tetap kan ketika presiden siapapun yang jadi presidennya gitu, dialah presiden kita semua gitu, yang akan mengurus negara ini gitu. Ya kalau untuk beda pilihan sih boleh, cuman kalau untuk bermusuhan kayaknya enggak deh gitu. Itu hanya himbauan saja teman Ulin ya. Saya juga bukan dalam artian menggurui atau so tahu gitu. Tapi pandangan saya pribadi gitu. Ya seperti itu. Ya alhamdulillahnya sih saya nggak pernah ikutan terjun kampanye atau apa, karena emang KPPS itu kan diharapkan untuk netral gitu. Karena emang ada pidananya juga sih katanya, saya juga nggak tahu sih. Oke teman Ulin, itu ya sekedar intermezzo aja, obrolan ringan lah gitu, daripada nggak ada obrolan sama sekali. Karena emang jujur saya nggak bawa
nggak bawa makanan untuk dimasak, saya nggak bawa makanan apapun, saya cuma bawa kopi saja gitu, karena emang niatnya mau ngopi saja sih. Apa ya, pengen, kalau kata istri saya, mendinginkan otak ketika sudah panas berkecimpung di dunia KPPS gitu. Meskipun waktunya masih jauh, tapi kemarin kan sempat ada prabimtek, ada pelantikan, ada bimteknya, terus ada pemantapan bimtek. Wah, ya lumayan juga sih, menguras otak juga gitu ya. Tapi saya support banget ke KPU ya, yang menyarankan untuk mengadakan prabimtek, mengadakan pemantapan bimtek gitu. Kalau dulu kan cuma sekedar bimtek aja. Kalau sekarang ada prabimtek, ada pemantapan bimtek, dan yang di bimteknya pun itu bukan cuma ketua saja gitu, tapi semua anggota di bimtek. Itu bertujuan agar ya tidak ada korban seperti di tahun 2019 ya. Kalau nggak salah di 2019 itu ada 890 sekian korban dari KPPS gitu. Dikatakan emang keletihan, kecapean dan keletihan itu diakibatkan karena emang ketidakpahaman cara berhitung atau ketika cara pengisian formulir-formulir yang telah disediakan KPU gitu. Jadi ya akhirnya mereka lelah, letih, bahkan ada yang dari jam 7 pagi lewat malam, lewat ke pagi lagi gitu. Itu ada gitu kejadian. Dan waktu itu pun saya pun gitu di tahun 2019 itu sampai jam 3 subuh gitu sih. Kalau itu sih emang banyak juga ya, pemilihnya juga banyak, yang dipilihnya pun ada sama 5 kalau nggak salah. Nah, untuk di tahun sekarang KPU itu diadakan pemantapan, ada prabimtek, ada pemantapan bimtek, ada bimteknya juga gitu. Jadi bertujuan supaya seluruh anggotanya itu menguasai tentang materi-materi yang akan dilaksanakan di KPPS, baik itu dari penghitungan ataupun cara pengisian dari hasilnya gitu. Jadi semuanya di bimtek supaya tahu gitu. Supaya tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi di pas penghitungan ataupun pas pemungutan suara, seperti itu sih. Ya begitu ya. Jadi ya emang kitanya agak sibuk sedikit, tapi ya ketika kita agak sibuk sedikit, tapi materi yang didapatnya sudah matang di diri kita, ya mudah-mudahan sih berjalan dengan lancar, tidak terjadi korban lagi seperti di tahun 2019. Begitu ya teman Ulin. Terus apa lagi ya? Kopi dulu teman Ulin. Asli di sini saya sendiri, tapi kayaknya enak juga sih, meskipun sendiri tapi enak gitu. Ya mudah-mudahan ya untuk kedepannya bisalah ngecamp di sini ya. Ada tempat buat ngecamp juga, ada space gitu. Tapi tadi di bawah juga banyak ya yang ngecamp. Pengunjung juga banyak, makanya saya nggak opening di bawah. Tadi openingnya sempat di tengah-tengah juga, karena emang di bawah terlalu banyak orang ya. Saya masih minder, bukan minder dalam artian malu ketika saya dilihat, malu ketika saya berbicara dilihat orang gitu, tapi mindernya tuh dari perangkat yang saya pakai, masih minder lah gitu, masih malu lah. Begitu ya teman Ulin. Jadi saya agak sedikit malu ketika banyak orang harus ngeluarin perangkat untuk ngambil videonya, ya masih menggunakan handphone gitu. Jadi malu lah gitu. Kalau untuk berbicara sih ya alhamdulillah sekarang udah biasa sih kalau berbicara di depan orang gitu. Nggak terlalu terbata-bata, ya alhamdulillah ya. Ada peningkatan sedikit demi sedikit, tapi masih belajar gitu. Begitu teman Ulin, kita lanjut ngopi aja ya. Aduh, tetap tidak pernah bosan saya mengingatkan kepada teman Ulin untuk mendukung channel Ujo Ulin dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke banyak orang. Mau itu ke keluarga, mau itu ke teman, mau ke istri, mau ke suami, mau ke anak, silahkan share teman Ulin ya, supaya channel Ujo Ulin terus berkembang. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya, supaya ketika ada update video baru dari channel Ujo Ulin, langsung ada pemberitahuan ke teman Ulin sekalian. Dan jangan lupa juga tonton seluruh video yang ada di channel Ujo Ulin. Dan mudah-mudahan seluruh video itu bisa ada pembelajaran yang dipetik, terus ada manfaat yang didapat, terus ya menghibur juga buat teman Ulin. Ya mudah-mudahan ya teman Ulin ya. Dan ya bermanfaat juga buat saya. Amin. Terima kasih teman Ulin. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih untuk teman Ulin yang sudah mensubscribe channel Ujo Ulin dan sudah menonton video-video yang ada di channel Ujo Ulin.
saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman ulin sekalian dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, itu teman ulin ya. Ini situsnya seperti ini. Oke, itu aja teman ulin ya. Karena emang ini agak mendung juga. Saya takut keburu hujan ya. Jujur, tadi dari rumah saya bawa playset, bawa hemok gitu. Cuman pas dilihat kesini, kayaknya nggak ada tempat buat hemokan juga gitu. Jadi ya cukup pakai kursi dan meja aja ya teman ulin. Mungkin itu aja sih. Karena emang apa ya, nggak ada lagi yang mau disampaikan, dan di sini sepi juga sih, nggak ada orangnya, nggak ada pengunjung yang datang ke sini ya. Mungkin itu aja teman ulin ya. Nah, ini tampak dekatnya ya teman ulin. Tampak dekatnya batunya seperti ini, dan batunya pun sebesar ini. Kita lihat ke depannya aja ya. Nah, kalau di samping seperti ini sih nggak terlihat seperti kuda ya. Nah, ini ya teman ulin, batu kudanya sebesar ini. Saya pun masih jauh ya. Ini dari depan, dari tampak depan. Dan ini saung yang berada di sebelah bawah situs batu kuda. Ini ada tulisannya situs batu kuda. Saungnya kayaknya udah lama nggak kepake juga ya. Udah pada bolong-bolong dan udah pada lapuk. Seperti itu manulin. Dan ini bawahnya kita berkeliling. Nah, kalau di sini kelihatan banget ya seperti kuda. Ini kepalanya, ini badannya, dan kakinya terperosok ke bawah. Ya, ini badannya, ini kepalanya. Mirip banget kayak kuda. Oke. Oke, teman ulin, mungkin itu aja ya. Tapi sekedar informasi tadi untuk bayar tiket masuknya itu ada 15.000 sama parkir motor. Untuk perjalanannya 29 menit itu sambil ngambil video. Tapi kalau misalkan nggak sambil ngambil video, 15 menit mungkin juga bisa nyampe dari base camp ke tempat ini. Dan tempatnya lumayan enak, dingin. Kalau untuk ngecamp juga kayaknya enak. Untuk ke sumber air nggak terlalu jauh juga, di sebelah sananya masih ada WC ya, ada bangunan WC juga. Itu aja mungkin ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa bermanfaat juga buat teman ulin sekalian. Mungkin dari saya terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.